Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita awali belajar ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, kemudian anak sekalian ada yang hadir? Clara, Tukas, Chandra, gimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Ya. Bapak kan belajar tentang demokrasi ya, yang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya, sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebelum kita belajar, kita awali tentang kalian tahu adanya apa, komponen dasarnya apa ya. Yang pertama, dengan belajar demokrasi diharapkan kalian bisa menghayati persamaan kedudukan sebagai warga negara tanpa membeda-bedakan ras ya, agama dan kepercayaan, gender, laki-laki ataukah perempuan, tanpa membedakan golongan, tanpa membedakan asal budaya dan sukunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagai bentuk sikap orang beriman. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menghayati budaya demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah. Demokrasi kita itu prinsipnya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Dan kesadaran bernegara. Kesatuan dalam bingkai negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis kalian tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik diharapkan mampu pertama setelah peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan media Microsoft. Peserta didik dapat menelaah makna demokrasi dengan tepat dan bertanggung jawab. Setelah menganalisis link materi dan YouTube, peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip lewat HOTS. Yang ketiga, setelah peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan media Microsoft, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi dengan tepat. Kemarin sudah kita tentang belajar demokrasi ya. Kemarin sudah mengerti kan makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi ya, konsep demokrasi yang intinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian pengertian demokrasi menurut para ahli ya. Plato misalkan. Plato itu mendefinisikan membagi demokrasi dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 6 ya. Ada istilah monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan metokrasi. Apakah demokrasi universal itu? Ya, apakah yang dimaksud demokrasi universal? Syarat terwujudnya demokrasi ya, pertama harus memiliki pendidikan yang cukup memadai. Yang kedua, ekonominya harus mapan. Yang ketiga, ada partisipasi aktif dari masyarakat. Itulah
syarat terjadinya demokrasi. Permasalahannya kita di negara kita, apakah demokrasi negara kita sudah berjalan dengan baik? Ya, ternyata belum ya, karena negara kita, masyarakat kita secara pendidikan masih kurang ya. Kemudian ekonomi juga belum mapan. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat juga kurang aktif. Dalam demokrasi di negara kita mengikuti trias politika, pembagian 3 kamar, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kalian sudah tahu semua itu, apa itu eksekutif, apa itu legislatif, dan apa itu yudikatif. Dan kalian saya kira sudah paham tentang hal itu ya. Bapak ingin kalian kita diskusi bareng-bareng tentang kondisi real di negara kita ya. Misalkan kejadian kemarin nih ya, kasusnya ilustrasi ya, ketika demo besar-besaran di Jakarta, ketika mahasiswa dan rakyat nuntut Omnibus Law itu, silahkan kalian buka di YouTube kalian yang Bapak kirim tuh. Bapak udah ngirimkan YouTube, internet, lewat internet, silahkan kalian buka kembali tuh gambar-gambar bagaimana aspirasi mahasiswa dan rakyat yang dimotori oleh para buruh. Bagaimana tuh kejadian kemarin? Ya. Silakan tuh. Kalian lihat dengan mata sendiri bagaimana para buruh dan mahasiswa berdemo ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjalankan aktivitasnya pada siang hari ini, perkenalkan kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia yang ini hadir di Jakarta ya, untuk kembali menggaungkan tuntutan kami, yaitu untuk mencabut undang-undang kezaliman, yaitu undang-undang Omnibus Law itu sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ya, silakan lihat ya bagaimana gelombang unjuk rasa dari seluruh negeri ke Jakarta. Sambil menunggu kawan kita yang masih dalam perjalanan, kita coba untuk dikawal oleh aparat ya menuju istana. Provokator penyusup ya, silakan ya. Bagaimana menurut Anda? Kita amini bahwa pemerintah dengan rapi membohongi masyarakat, kawan-kawan. Setelah melihat kasus di atas ya, Bapak ingin kalian analisis ya, kalian cermati, bikin laporan hasil diskusi ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap massa yang besar itu ketika demonstrasi ya? Adakah nilai demokratis itu di atas ya? Silakan kalian membuat pertanyaan, minimal 5 saja pertanyaan ya. Nggak usah dijawab, membuat pertanyaan saja, minimal 5 saja ya. Dengan kata-kata di awal misalkan bagaimana ya, bagaimana. Kemudian kedua, jelaskan. Sudah? Jelaskan. Berkalimat. Bagaimana, jelaskan. Mengapa? Ketika mengapa. Ya, silahkan buatnya yang berkaitan dengan kata-kata mengapa. Mengapa, misalkan mengapa terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Nah, misalkan kayak gitu ya. Ceritakan kembali ya, peristiwa demonstrasi di Jakarta yang kemarin ya, silakan ya. Setelah itu, setelah kalian selesai mengerjakan soal, jawabannya jangan ya, nanti yang jawab teman kalian, yang menjawab teman kalian, silahkan dibuat pertanyaan ya. Baik berkelompok maupun tugas pribadi ya, dikumpulkan ya lewat classroom maupun WA ya, silakan ya ke kelompok yang lainnya ya, silakan ya kumpulkan. Ya udah ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan
tugas kalian sudah selesai ya, bisa menjawab semuanya ya, bisa merancang tugas-tugas kalian dengan rapi dan baik. Demikian saja. Terima kasih anak-anakku. Diskusinya nanti yang belum selesai untuk PR ya, dilanjutkan. Demikian penjelasan dari Pak Miftah. Mudah-mudahan ilmu yang sebentar ini bermanfaat bagi diri pribadi maupun dari kalian. Kami tutup ya. Mudah-mudahan jaga kesehatan, COVID pandemi hilang di negara kita. Jaga jarak, cuci tangan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Oke? Ulangi lagi, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Demikian saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.